Hai kawan pajak, ketemu lagi kita di Kanwil DCP Jakarta Utara Channel di Bijak, Bincang Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan pajak dan bersama kita sudah hadir Bapak Muhammad Amaluddin, Fungsional Pemeriksa Pajak Madya KPP Penjaringan, dan Bapak Amal adalah Supervisor di KPP Penjaringan. Ya kan Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Ibu. Ya, baik Pak Amal, kita akan bahas tentang pemeriksaan pajak nih. Kita pingin kawan pajak yang menyimak acara kita mengerti tentang pemeriksaan pajak. Baik Pak, pemeriksaan pajak itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Sebetulnya pemeriksaan pajak itu kalau dalam alur proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak itu berada di ujung, karena pada dasarnya berangkat dari rezim pajak kita itu kan self assessment. Jadi kalau kita lihat di Ketentuan Umum Perpajakan pasal 12 ayat 1 itu dinyatakan bahwa wajib pajak itu membayar kewajiban perpajakannya tanpa menggantungkan pada adanya surat ketetapan. Jadi wajib pajak itu menghitung sendiri, membayar sendiri, memperhitungkan sendiri dan melapor sendiri. Dan istilahnya dianggap benar. Nah, sampai kemudian nanti ketika pasal 12 ayat 3-nya dinyatakan bahwa apabila ditemukan bukti sah yang mendukung atau adanya kewajiban perpajakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan berdasarkan pasal 29 ayat 1 untuk melakukan pemeriksaan pajak. Gitu kira-kira Bu. Intinya gini ya Pak, berawal dari self assessment ya Pak. Betul. Ya. Jadi self assessment adalah wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri. Betul. Nah itu kita dari DJP-nya nih, dari pajaknya sesekali kita perlu menguji ya Pak. Betul. Menguji itu ibarat kata nih kalau ke pasangan juga ya Pak. Iya. Kita sesekali perlu nih nguji gitu. Betul. Jadi berangkat dari self assessment itu, begitulah. Berangkat dari self assessment itulah kita mengadakan pemeriksaan pajak ya Pak. Kita perlu menguji kepatuhan wajib pajak. Oke. Nah, kalau jenis pemeriksaan pajak itu ada berapa Pak? Sebetulnya kalau berdasarkan pasal 29 ayat 1 itu secara umum pemeriksaan itu kan dibagi dua. Jadi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua adalah pemeriksaan atas tujuan lain. Tujuan lain itu adalah dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan pajak. Kemudian biasanya orang mengenal hanya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Kepatuhan itu secara umum ada pemeriksaan yang bersifat rutin dan bersifat khusus. Yang bersifat rutin itu biasanya kalau kita lihat di pasal 17 itu ada yang kalau kita lihat di SE 6 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 itu menyatakan bahwa yang rutin itu bisa karena kewajiban undang-undang. Kewajiban undang-undang misalnya itu wajib pajak klaim lebih bayar. Itu maka harus diperiksa karena bunyi pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, jadi frasenya berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan lebih bayar. Yang kedua bisa juga karena skala prioritas dari Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya ada kompensasi kerugian, ada RTLB misalnya, rugi tidak lebih bayar, atau berdasarkan analisis risiko dari Direktorat Jenderal Pajak, gitu Bu, secara umum. Berarti kalau untuk uji kepatuhan itu ada pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin ya Pak. Betul. Kalau pemeriksaan rutin itu biasanya yang SPT-nya lebih bayar. Jadi SPT yang lebih bayar itu diminta atau tidak diminta kita lakukan pemeriksaan ya Pak. Oke. Nah, selain uji kepatuhan tadi ada pemeriksaan tujuan lain.
Misalnya penghapusan NPWP ya Pak? Ya, pengukuhan secara jabatan, atau bisa juga misalnya permintaan dari negara P3B, itu, atau juga misalnya klarifikasi MAP, mutual price agreement atau APA. Nah, contohnya itu Bu. Ya, berarti kalau tujuan lain itu ada yang jabatan, ada yang atas permohonan wajib pajak. Betul. Dan tujuan lain itu tidak menghasilkan produk hukum berupa surat keterangan pajak. Ya, atau apakah itu SKB atau STP ya? Tidak ada ya. Nah, kita lanjut ke ini Pak. Kalau pemeriksaan pajak itu ada namanya SP2, surat perintah pemeriksaan. Nah, kawan pajak pingin tahu nih Pak. SP2 ini terbitnya karena apa dan apa itu SP2 gitu loh Pak. SP2 itu kan sebetulnya triggernya tadi seperti yang dijelaskan secara umum di awal. Itu kan adalah misalnya karena kewajiban undang-undang. Misalnya pasal 17 ayat 1 karena lebih bayar. Bisa juga karena misalnya SP2 terbit itu juga karena adanya analisis risiko, atau bisa juga adanya data konkret. Misalnya data konkret lawan transaksi kita sebagai wajib pajak itu melaporkan bukti potong atau faktur pajak yang secara berbalasan belum dilaporkan di kita sebagai wajib pajak sebagai penghasilan. Maka itu akan menjadi trigger untuk diterbitkannya surat perintah pemeriksaan pajak. Termasuk misalnya atas permintaan wajib pajak sendiri yang tadi contohnya adalah dicontreng atau tidak di SPT, surat permintaan pajaknya itu menyatakan refund, lebih bayar. Itu untuk SPT lebih bayar ya Pak. Itu maka akan terbitlah SP2, surat perintah pemeriksaan. Sebetulnya dari jumlah wajib pajak yang besar itu tax coverage ratio itu juga paling nggak sampai 1%. Artinya dari jumlah wajib pajak yang besar itu paling nggak sampai 1% dilakukan pemeriksaan. Itu karena semangatnya juga tadi self assessment. Kecuali ada hal-hal yang memang betul-betul dianggap urgent, baik itu diperintahkan oleh undang-undang atau atas permintaan wajib pajak, maka terbitlah SP2, surat perintah pemeriksaan. Kira-kira gitu Ibu. Berarti SP2 itu terbit bukan kucuk-kucuk terbit gitu ya Pak ya? Iya, pasti ada. Kalau untuk asbabul nuzulnya. Itulah. Kalau untuk pemeriksaan khusus itu ada data dulu ya Pak, ada data. Kita baru bisa menerbitkan SP2 untuk pemeriksaan khusus. Kalau misalnya untuk pemeriksaan rutin ya itu tadi yang lebih bayar. Nah, kalau SP2 untuk tujuan lain ya seperti sudah kita sampaikan, ada yang atas permintaan wajib pajak karena penghapusan NPWP, pencabutan PKP ya Pak ya, atau juga jabatan. Mungkin pengukuhan PKP-nya jabatan atau NPWP-nya jabatan gitu ya Pak ya. Baik. Nah, kawan pajak juga pengen tahu nih Pak, mekanisme dari pemeriksaan pajak itu seperti apa nih Pak? Dari terbitnya SP2 sampai muncul atau terbitnya produk hukumnya itu, mekanismenya seperti apa Pak? Jadi begini, SP2 itu ketika terbit maka timbullah kewajiban wajib pajak juga hak wajib pajak. SP2 terbit itu biasanya dalam SP2 itu disebutkan tahun pajaknya atau masa pajaknya, kemudian siapa pemeriksanya, kemudian juga alasan pemeriksaannya. Misalnya di situ berkode misalnya untuk pemeriksaan lebih bayar. 1182 kodenya adalah pemeriksaan pengujian kepatuhan karena lebih bayar rutin. Ada juga pemeriksaan karena cabang misalnya. Jadi 1182 biasanya belakangnya ada 4182. Itu kode di internal KPP. Nah, ketika wajib pajak bagaimana kalau sudah terima SP2 kira-kira gitu kan Bu ya. SP2 itu nanti akhirnya ketika pemeriksaan akan hilirnya adalah produk ketetapan berupa SKP. Baik itu SKP KB kurang bayar, SKP KPN nihil, SKP LB lebih bayar, atau STP surat tagihan pajak atas terlambat lapor atau terlambat store. Atau kurang dilaporkan. Kemudian ketika menerima SP2
seperti saya tadi nyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak adalah betul gak pemeriksanya itu adalah orang yang disebutkan dalam SP2. Yeah. Nah, makanya ada hak wajib pajak dan itu menjadi kewajiban pemeriksa pajak untuk menunjukkan kartu pemeriksaannya. Iya, betul. Bahwa betul kan orang itu yang bersangkutan. Yang kedua, biasanya SP2 itu mencantumkan masa dan tahun pajak. Jadi misalnya wajib pajak itu diperiksa 3 tahun, maka sekurangnya akan mendapatkan SP2 sebanyak 3. Yeah. Karena tidak bisa SP2 itu misalnya tahun pajaknya 2003 sampai 2005 gitu. Nggak bisa. Dia satu SP2 itu biasanya per tahun atau per masa atau tahun pajak ya? Pajak, kira-kira gitu, Bu. Iya, Pak. Nah, setelah menerima itu, maka biasanya kalau yang sekarang, kalau dulu wajib pemeriksa langsung ke tempat wajib pajak surprise audit. Yeah. Tidak bilang-bilang, langsung datang. Yeah. Karena dalam maunya sih mendapatkan surprise audit, mendapatkan dokumen on spot. Yeah. Tapi sekarang dibalik karena eranya adalah era kepercayaan kepada wajib pajak. Jadi dipanggil dulu wajib pajaknya. Yeah. Kemudian apabila dianggap perlu, maka pemeriksaannya dapat mengunjungi tempat kegiatan wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat pemberi kerja wajib pajak. Nah gini Pak, kalau misalnya nih WP udah menerima pemberitahuan pemeriksaan, kan diminta datang nih Pak. Iya. Kalau untuk OP atas nama pribadi mereka datang. Nah kalau untuk badan nih Pak yang harus datang siapa Pak? Iya. Sebelum saya menjawab itu saya nyatakan bahwa ketika dipanggil itu biasanya nanti wajib pajak dikasih surat pemberitahuan pemeriksaan saat dimulainya pemeriksaan. Kemudian nanti wajib pajak dipanggil. Itu pun ada 2 jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Iya benar. Kalau pemeriksaan lapangan itu bisa menjustifikasi pemeriksa pajaknya mendatangi tempat wajib pajak. Sementara pemeriksaan kantor hanya dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Siapa yang diundang untuk hadir? Kalau wajib pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang bersangkutan atau kuasa wajib pajak. Benar. Sementara kalau wajib pajak badan itu adalah wakil atau kuasa wajib pajak. Wakil adalah direksi, komisaris, pemegang saham. Pengurus. Betul. Sementara kuasa itu bisa juga pegawai yang dikuasakan dengan persyaratan tertentu atau konsultan pajak yang diberi kuasa khusus untuk persyaratan tertentu. Itu harus ada surat kuasanya ya Pak? Betul. Boleh dilanjutkan Pak yang tadi bukan pemeriksaan setelah pemberitahuan tadi. Nah setelah pemberitahuan itu diterima maka biasanya nanti akan diadakan permintaan keterangan. Nanti akan dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan mengenai biasanya proses bisnis. Proses bisnis wajib pajak. Kemudian dari situ nanti pemeriksa akan melakukan asesmen mengenai prosedur proses bisnis wajib pajak yang berhubungan dengan dokumen atau catatan atau bukti yang harus dipinjam. Nah, dan jika dibutuhkan maka akan datang ke tempat wajib pajak. Ketika datang ke tempat wajib pajak, misalnya itu dilakukan, maka wajib pajak punya kewajiban untuk pertama memberikan akses kepada pemeriksa untuk memasuki seluruh ruangan, memberikan akses kepada pemeriksa untuk mendapatkan seluruh dokumen, bukti, termasuk bukti elektronik, soft copy, dan didampingi oleh wajib pajak tentunya. Tidak bisa langsung pemeriksanya mengambil langsung gitu ya. Kira-kira itu Ibu. Nanti dari situ dilakukan pengujian. Tadi kan Ibu nanya, ini ujungnya kemana nih? Nah, dilakukan pengujian. Kalau pemeriksaan lapangan itu pengujiannya itu biasanya 4 bulan. Lakukan pengujian. Kalau pemeriksaan lapangan itu pengujiannya 6 bulan, bisa perpanjang 2 bulan. Sampai 3 kali bisa perpanjang. Kalau pemeriksaan kantor 4 bulan, bisa diperpanjang 2 bulan. Nanti kemudian ada masa setelah pengujian 2 bulan lagi, itu masa pelaporan. Ujungnya nanti wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan itu amanat dari undang-undang,
SKP, produk ketetapan hukum, surat ketetapan pajak itu bisa gugur kalau wajib pajak tidak pernah diberikan SPHP. Dan yang kedua adalah wajib pajak tidak pernah diberikan hak hadir dan membahas mengenai hasil pemeriksaan temuan dari pemeriksa. Kira-kira gitu, Ibu. Itu tadi ketika pemeriksa pajak mendatangi atau visit ke tempatnya wajib pajak, kalau misalnya nih wajib pajak tidak bersedia nih Pak, saya tidak bersedia diperiksa nih di lokasi gitu Pak, itu tindakannya gimana tuh Pak? Sebetulnya itu pertama tidak disarankan karena itu akan membuat kesannya bahwa wajib pajak ada menyembunyikan sesuatu. Seolah-olah ya Pak. Kalaupun Direktur Jenderal Pajak itu tidak tergantung dari sikap wajib pajak menolak atau tidak menolak. Karena itu memang hak wajib pajak, tapi mekanisme untuk itu ada. Nanti dibuatkan berita acara penolakan. Kalau wajib pajak pun menolak untuk menandatangani berita acara penolakan, maka bikin juga berita acara penolakan tanpa wajib pajak. Itu pun mungkin. Cuman konsekuensinya adalah itu seperti memberikan justifikasi otoritas kepada pemeriksa pajak untuk menghitung berdasarkan data yang ada. Benar. Dan itu akhirnya akan merugikan wajib pajak sendiri ketika akurasi penghitungan dari otoritas pajak itu menjadi jauh dibandingkan dengan SPT yang dilaporkan secara self-assessment. Jadi dianjurkan kalau wajib pajak, ada pemeriksa pajak datang, sampaikanlah data pendukung, betul. Apa yang dipunya ya Pak. Betul. Nanti ketika pemeriksa melakukan proses pemeriksaan, mereka berdasarkan data yang didapat dari wajib pajak dan juga data yang dipunya sendiri gitu ya Pak. Selanjutnya ada juga kan Pak, kalau wajib pajak nih mereka tidak bersedia datang nih ketika closing gitu loh Pak. Itu adalah itu prosesnya. Apalagi sekarang sedang COVID ya. Iya, benar Pak. Sebetulnya di Direktur Jenderal Pajak sendiri menyadari itu ketika misalnya pandemi ini ada beberapa surat edaran bahkan nota dinas yang menyatakan ada memberi kelonggaran. Misalnya bisa dilakukan secara online melalui Zoom atau melalui pembahasan tidak harus ketemu langsung secara fisik. Tapi pada dasarnya defaultnya adalah pembahasan itu harus dilakukan langsung, karena di undang-undangnya itu belum dirubah Ibu. Walaupun ini kan ada kalau di orang Islam misalnya fikih itu rukhsah ya, keadaan darurat ya. Itu mungkin saja, tapi intinya adalah yang penting adalah komunikasi antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak itu berjalan baik. Dan itu semua bisa dibicarakan dalam pengertian positif adalah materi-materi yang terlampau teknis itu kan bisa dibicarakan tidak langsung ketemu. Nanti ketika ketemu itu bisa langsung menuangkan hasil pemeriksaan yang tidak ada lagi dispute, kira-kira gitu. Jadi nanti kalau closing mereka harus datang ya Pak seharusnya, karena ketika closing mereka diberi hak jawab. Atas temuan-temuan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Jadi nanti juga ada surat pemberitahuan ya Pak. Kalau misalnya ada temuan nih pemeriksa dari proses pemeriksaan yang dilakukan, ada temuan, ada angka-angkanya, mereka akan memberitahukan dan wajib pajak disuruh datang ya Pak untuk closing. Jadi di situ di closing wajib pajak diberi hak jawab nih atas temuan ini, tanggapannya seperti apa gitu. Bisa mereka setuju, bisa mereka mungkin setuju sebagian gitu ya Pak ya, atau tidak setuju sama sekali. Dan itu nanti ada berita acaranya ya Pak. Betul. Ya menyambung seperti itu, memang nanti ada SPHP, surat pengetahuan hasil pemeriksaan. SPHP itu wajib pajak punya waktu 7 hari untuk menanggapi apakah dia setuju atau tidak setuju seluruhnya atau setuju sebagian. Itu nanti wajib pajak menanggapi secara tertulis, ditunggu 7 hari. Apabila ternyata 7 hari itu belum cukup, maka bisa melakukan perpanjangan pemberian tanggapan menjadi 3 hari, jadi 10 hari. Nah setelah 10 hari, 7 hari plus 3 hari kalau belum cukup, maka Direktur Jenderal Pajak bisa memanggil wajib pajak untuk melakukan closing.
hubungannya tadi dengan apakah harus datang. Kalau dilihat dari terlihat dari secara eksplisit dari dokumen-dokumen pemeriksaan itu sepertinya harus datang. Karena nanti ada berita acara, ada ikhtisar pemeriksaan dan risalah pemeriksaan yang di situ bunyinya pada hari ini misalnya bla 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 tanggal sekian telah datang wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak ke kantor pajak, lalu nanti di-sign di bawah. Ketika wajib pajak tidak hadir, maka wajib pajak itu seperti melepaskan haknya untuk menjawab, dan itu akan merugikan wajib pajak sendiri. Jadi saran kami sebetulnya kalau benar sudah mengisi sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, ya lebih baik datang dan menjelaskan supaya tidak ada perbedaan penafsiran atas temuan wajib pajak oleh pemeriksa. Kira-kira gitu. Jadi sepanjang wajib pajak bisa membuktikan nih dengan data pendukung, jadi sebenarnya tidak masalah ya Pak. Betul. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan pemeriksaan pajak. Karena kita juga ada step-stepnya nih ya, ada proses pemeriksaan itu ada langkah-langkahnya yang harus dilaluin. Jadi tidak tiba-tiba wajib pajak menerima ketetapan pajak gitu ya Pak. Betul. Kita juga ada komunikasi, ada ini untuk wajib pajak. Tambahan gini Bu, kalau wajib pajak tidak datang, itu sebetulnya di KUP pasal 26A ayat 4 itu ada menyatakan bahwa nanti bukti, dokumen, catatan yang tidak diberikan pada saat proses pemeriksaan itu tidak bisa dijadikan pertimbangan pada saat keberatan nanti, misalnya di pengadilan pajak. Jadi wajib pajak akan rugi sendiri, kira-kira gitu Bu. Makanya gunakan kesempatan itu ketika datang mengkanter temuan misalnya itu tidak setuju dengan bukti yang diberikan pada saat proses pemeriksaan. Kapan proses pemeriksaan itu berakhir? Pada saat nanti laporan itu dibuat. Sebelum masih SPHP pembahasan masih berlangsung. Oke. Ya baik. Jadi itu tadi step-step atau mekanisme pemeriksaan dari mulai XP2 nih sampai ada pemanggilan, ada kunjungan ke wajib pajak kalau diperlukan. Betul. Tapi intinya wajib pajak berikanlah data pendukung yang diminta oleh pemeriksa. Karena itu kita minta data pendukungnya pun ada rinciannya ya Pak. Betul. Karena pemeriksa mempelajari dulu nih data pendukung apa, dokumen apa yang harus diminta. Nanti ada listnya, jadi wajib pajak diberi kesempatan untuk mempersiapkan, mempersiapkan itu. Terus gini Pak, ketika sudah closing nih, nanti udah ada dari closing itu nanti akan terbit ketetapan pajak berupa SK, surat ketetapan lebih bayarkah, surat ketetapan kurang bayarkah atau nihil gitu ya Pak. Nah kalau misalnya nih wajib pajak sebenarnya dia setujunya sebagian gitu loh Pak. Nanti ada proses selanjutnya ya Pak. Gimana tuh? Iya, nanti kan ketika dipanggil itu ada berita acara pembahasan. Nanti akan dituangkan di ikhtisar pembahasan. Nanti baru terbitlah risalah. Risalah itu ada kolom-kolomnya, mana yang setuju, mana argumen wajib pajak yang diberikan atas ketidaksetujuan dengan temuan pemeriksa. Nanti pemeriksa juga memberikan semacam atestasi atas hal itu, apakah dia setuju dengan ketidaksetujuan wajib pajak, mempertahankan koreksinya atau bahkan membatalkan koreksi. Dan kalau wajib pajak belum puas juga, sepanjang itu tidak menyangkut perbedaan dasar hukum, maka wajib pajak juga punya hak Ibu untuk melakukan mengajukan QA. Ada mekanisme quality assurance. Artinya semacam minta penengah lah kira-kira. Itu adanya di kantor wilayah di bawah yang membawahi UP3 atau unit pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan wajib pajak. Misalnya gini nih, wajib pajak diperiksa terdaftarnya di KPP Penjaringan misalnya kan.
Kalau dia ada ketidakpuasan nih, dia bisa minta QE ke Kanwil DCP Betul. Jakarta Utara. Iya. Nanti di situ ada tim khususnya juga ya Pak ya. Betul. Kita akan bahas bersama gitu kan ya. Ketika setelah pembahasan tadi. Tapi kalau wajib pajak tidak datang di pembahasan, berarti kan dia melepaskan haknya untuk menjawab, kemudian melepaskan haknya juga untuk mendapatkan mekanisme QE, kira-kira gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah kalau wajib pajak mengikuti mekanismenya nih pemeriksaan, terus memberikan data pendukung. Kalau wajib pajak udah merasa benar, pendukungnya udah betul. Nah, DJP pun tidak akan menyusahkan wajib pajak ya Pak ya. Betul. Karena sebetulnya ini agak melenceng, tapi secara filosofi ya, pajak itu sebetulnya kalau dalam penegakan hukum ya, itu apa namanya, ultimum remedium, bukan optimum remedium. Artinya gini, pajak itu tidak bermaksud untuk menghukum orang. Ya, benar. Ya, tapi yang diutamakan adalah kalau ada pilihan lain untuk mendahulukan masuknya uang ke negara, revenue adequacy, maka itu juga bisa mempertimbangkan asas keadilan segala macam itu. Kira-kira gitu. Ya. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Pak Akmal dari mulai terbit SP2 sampai nanti terbitnya produk hukum. Betul. Jadi mungkin ada ini Pak, nasihat atau apa ya, untuk wajib pajak nih yang saat ini lagi menerima SP2 nih atau penerima pemberitahuan pemeriksaan ini. Gimana tuh Pak? Ada nasihatnya nggak Pak? Menurut saya pemeriksaan itu merupakan hal yang biasa dan itu merupakan bagian dari proses bisnis wajib pajak juga. Artinya ketika wajib pajak itu melaporkan SPT atau bahkan tidak melaporkan SPT, itu juga punya chance untuk diperiksa. Walaupun tadi saya sempat mengukakan bahwa secara statistik misalnya audit coverage ratio itu nggak sampai 1%, mungkin di bawah 2% atau bahkan nggak sampai 1%. Artinya apa? Dari sekian puluh juta wajib pajak itu paling yang diperiksa hanya sedikit. Itu pun kalau ada hal-hal yang luar biasa baru dilakukan pemeriksaan. Berangkat dari tadi filosofinya adalah self assessment. Jadi dibutuhkan pengetahuan wajib pajak, juga dibutuhkan kesadaran sendiri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa menggantungkan pada pemeriksaan. Kalaupun diperiksa, sepanjang kita sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang sekurang-kurangnya menurut kita ya, menurut pengetahuan kita, dan itu tidak ada transaksi yang artinya yang di-engineer, yang direkayasa, nggak usah takut Ibu, gitu loh. Benar. Karena pasal 12 ayat 3 tadi, beban pembuktian ada di kantor pajak. Apabila kantor pajak menemukan bukti sah yang kompeten, artinya beban pembuktian ada di kantor pajak. Gitu Bu. Jadi ketika dapat pemeriksaan pajak, dijalani aja dan biasanya sabar mengikuti prosesnya. Dan menurut saya bekerja sama dengan otoritas pajak, jangan memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Benar. Karena pemeriksaan pajak juga tidak melakukan semua area hal dalam proses wajib pajak. Biasanya dia juga karena keterbatasan waktu, dia hanya melihat hal-hal yang krusial, critical point-nya. Dan itu kalau kita sudah secara internal kontrolnya baik, biasanya tidak akan dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Jadi wajib pajak, sepanjang wajib pajak melaporkan, menyampaikan misalnya tambahan penghasilan atau pelaporannya udah benar, jadi jangan khawatir akan dilakukan pemeriksaan pajak ya Pak. Dan ada satu hal lagi Bu, walaupun sudah diperiksa, masih diberi kesempatan juga untuk melakukan pengungkapan sendiri. Itu di pasal 8 ayat 3 dan 4 ya Bu ya. Jadi masih banyak lah peluang untuk kita menjadi benar tanpa harus dipaksa benar oleh otoritas pajak, kira-kira gitu. Jadi gitu kawan pajak.
Sepanjang kawan pajak mungkin yang lagi dilakukan pemeriksaan atau baru memperoleh pemberitahuan pemeriksaan, sepanjang kita punya bukti pendukung, itu tidak ada yang perlu dicemaskan, ya Pak ya. Karena apapun data yang kita peroleh nih di DJP, sepanjang WP bisa membuktikan, itu tidak akan ada hal-hal yang akan merugikan wajib pajak. Bukan begitu Pak? Iya, benar sekali. Mungkin ada hal yang perlu ditambahkan Pak? Iya, menurut saya sama sebagai warga negara, kita juga secara umum ya, apalagi kayak sekarang masih di atas 80% APBN kita pajak, jadilah wajib pajak yang patuh, karena itu juga pada akhirnya akan kembali ke kita Ibu, dalam bentuk misalnya fasilitas, prasarana segala macam, dan jalannya negara ini, kira-kira gitu. Jadi uang pajak yang dibayarkan itu kembali lagi ya Pak. Iya, betul. Buat sarana, buat jalan, jembatan segala macam ya. Dinikmati bersama. Iya. Baik kan pajak, kita sudah membahas tentang pemeriksaan pajak. Sekali lagi tidak ada yang perlu dicemaskan kalau menerima pemberitahuan pemeriksaan atau saat ini kawan pajak lagi menjalani pemeriksaan pajak. Sepanjang bisa dibuktikan, sepanjang data pendukungnya sudah benar ada, itu tidak akan ada yang sekali lagi yang merugikan kawan pajak. Baik, kayaknya kita sudah mengupas nih Pak tentang pemeriksaan pajak. Mudah-mudahan kawan pajak mengerti dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang pemeriksaan pajak. Terima kasih Pak atas penjelasannya, dan kawan pajak, demikian pembahasan kita tentang pemeriksaan pajak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, dan silakan juga komentarnya diisi materi apa lagi dan bahan apa lagi yang akan kita bahas di Bincang Pajaknya Kanwil DJP Jakarta Utara. Kita akan mengusahakan yang terbaik untuk kawan pajak. Baik, dengan demikian kita sudahi acara Bincang Pajak kita. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Sampai jumpa di bijak selanjutnya. Sampai jumpa.